2418. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai fotosintesis. Tujuan dari praktikum saya adalah yang pertama, membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum terhadap proses fotosintesis. Dan yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan pertama adalah botol plastik, plastik jilid berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, stopwatch pada handphone, termometer 1 buah, alat penghitung, hidrilla verticillata, air, soda kue, dan benang jahit. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memotong tanaman hidrilla verticillata sebanyak 5 tangkai dengan panjang kurang lebih sekitar 10 cm. Setelah selesai kita ukur, kemudian kita masukkan air ke dalam botol plastik. Kemudian kita ikat tanaman hidrilla verticillata menggunakan benang jahit. Ikat pada bagian pangkal hidrilla verticillata. Setelah kita ikat, kemudian kita masukkan ke dalam botol plastik. Kemudian kita tambahkan kembali air ke dalam botol plastik yang sudah diberi air. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita letakkan tanaman hidrilla verticillata ini di tempat yang gelap. Dengan cara dibalik. Setelah itu kita cek berapa suhu air menggunakan termometer. Setelah selesai, kemudian kita catat
suhu air pada tabel hasil pengamatan, dan kita nyalakan stopwatch selama 3 menit. Lalu hitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Setelah melakukan percobaan di tempat yang gelap, kemudian kita melakukan percobaan di tempat yang terang. Langkah pertama adalah tanaman hidrilla yang sudah diproses sedemikian rupa, kemudian kita tambahkan dengan soda kue. Sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita tutup botol. Dan kita letakkan di tempat yang terang dengan cara dibalik. Kemudian kita cek berapa suhu air dengan menggunakan termometer. Kemudian kita catat berapa suhu pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita setel stopwatch selama 3 menit dengan hitung berapa banyak gelembung. Ini adalah tanaman hidrilla yang diberi perlakuan 3 menit dengan cahaya langsung plus soda kue pada suhu 39 derajat Celcius. Kemudian kita letakkan plastik jilid berwarna merah di bagian atas tanaman hidrilla bersamaan dengan pengecekan suhu. Setelah itu kita catat suhu pada tabel hasil pengamatan dan kita mulai setel 3 menit dengan hitung berapa banyak gelembung. Ini adalah kondisi tanaman hidrilla yang diberi perlakuan cahaya langsung plus plastik berwarna merah dengan suhu 37 derajat Celcius, dan jangan lupa meletakkannya secara bergantian dengan plastik jilid berwarna lainnya. Setelah menggunakan plastik berwarna merah, kemudian kita ganti menggunakan plastik jilid berwarna kuning. Meletakkannya di bagian atas dan jangan lupa bersamaan dengan pengecekan suhu. Jangan lupa catat suhu pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita setel waktu selama 3 menit dan hitung berapa banyak gelembung. Ini adalah keadaan tanaman hidrilla yang diberi perlakuan cahaya langsung plus plastik berwarna kuning dengan suhu 38 derajat Celcius. Kemudian kita ganti menggunakan plastik hijau. Kita letakkan di atasnya bersamaan dengan pengecekan suhu. Jangan lupa catat suhu pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita setel waktu selama 3 menit
pada stopwatch dan hitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Ini adalah tanaman hibridilla yang diberi perlakuan cahaya langsung plus plastik hijau dengan suhu 36 derajat Celcius. Kemudian kita ganti menggunakan plastik berwarna biru. Jangan lupa lakukan pengecekan suhu menggunakan termometer bersamaan dengan diletakkannya plastik biru di atas tanaman hibridilla. Kemudian kita setel waktu selama 3 menit menggunakan stopwatch dan hitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Ini adalah tanaman hibridilla yang diberi perlakuan cahaya langsung ditambah dengan plastik berwarna biru dengan suhu 37 derajat. Kemudian kita ganti menggunakan plastik berwarna ungu. Meletakkannya di atas dan jangan lupa bersamaan dengan pengecekan suhu. Kemudian kita setel waktu selama 3 menit dan berhitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Tanaman hibridilla yang diberi perlakuan cahaya langsung dengan plastik berwarna ungu pada suhu 36 derajat Celcius. Setelah plastik berwarna ungu selesai, kemudian jangan lupa catat semua hasil percobaan tadi pada tabel hasil pengamatan dan jangan lupa dokumentasikan dengan memfoto setiap percobaan. Percobaan kedua, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu aluminium foil, isolasi bening, gunting, pinset, larutan alkohol 70%, betadine, piring kecil, daun tumbuhan, panci dan kompor. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih daun tumbuhan yang menghadap ke arah sinar matahari. Kemudian kita tutup bagian tengah daun menggunakan aluminium foil. Rekatkan menggunakan isolasi bening di seluruh bagian aluminium foil pada daun. Kemudian kita tunggu selama 7 hari dan usahakan pada saat menutupnya itu rapat. Kemudian untuk memetik daunnya kita lakukan pada saat sore hari atau bisa juga ketika pagi hari sebelum terbitnya matahari. Kemudian kita buka pembungkus daun menggunakan gunting.
daun terbuka bungkusnya, kemudian kita isi panci dengan air. Setelah sudah terisi, kemudian kita nyalakan kompor. Gunakan api kecil dan tunggu air hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian nanti akan kita masukkan daun ke dalam panci, kita rebus dan kita tunggu selama kurang lebih 5 menit. Setelah air mendidih, kemudian kita masukkan daun ke dalam air rebusan. Rebus hingga waktu kurang lebih 5 menit hingga daun layu. Setelah 5 menit, kemudian kita angkat daun dan kita tiriskan daun menggunakan pinset. Kemudian kita masukkan daun yang sudah kita tiriskan ke dalam panci yang diisi dengan alkohol. Kita rebus selama kurang lebih 3 menit. Setelah 3 menit, kemudian kita tiriskan daun dan matikan kompor. Kemudian setelah daun kita tiriskan, kita teteskan betadine kurang lebih 10 tetes pada piring kecil. Kemudian kita letakkan daun di piring kecil yang sudah kita tetesi dengan betadine. Kita ratakan. Kemudian kita tetesi lagi betadine di seluruh bagian daun. Usahakan pemberian betadine rata di seluruh bagian daun agar terjadi perubahan pada daun. Kemudian setelah betadine sudah diratakan ke seluruh bagian daun, berikutnya adalah angkat daun dengan menggunakan pinset dan letakkan di bawah sinar matahari. Kemudian amati bagaimana perubahan yang terjadi pada daun-daun tersebut. Kemudian catat hasil perubahannya pada tabel hasil pengamatan dan dokumentasikan bagaimana perubahan pada daun sebelum ditetesi betadine dengan sesudah ditetesi betadine. Sekian dari praktikum saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.